timnya yang bebenah, bukan hanya stage yang bebenah, tapi juga referee kita sudah memakai pakaian yang luar biasa. Tanpa berlama-lama, ini dia yang akan mengawal pertandingan kali ini. Referee dari EPL Season 7, Rai Buffy, Banyu, dan juga Padle. Luar biasa sekali. Wow. Wow. Ganteng banget temen gua. Sumpah. Aduh. Ini OTW profesional internasional referee. Wih, amin. Amin. Oke, tapi kali ini lihat referee langsung memanggil dua coach. Dan yang akan memilih siapa nih Pak Bung KB? Acil first pick. kayaknya Acil mungkin second pick deh feeling gua. yang akan mengamankan first pick. Kita akan melihatlah dia untuk penentuan first Acil. pick. Yang dia menang RRQ. Acil oleh RRQ Osi. Dengan kita tahu sendiri bahwa mungkin dengan mereka di partai hidup mati ini, mereka ingin mengamankan possibility di pick awal. Oke. Sehingga mungkin mengamankan pick dari fase yang kedua. Bukan fase yang pertama ya, bukan first picknya. Bukan. Tapi dua fase selanjutnya, itu sebelum pick yang atau band yang keempat dan kelima. Itu yang mungkin akan diincar oleh RRQ Hoshi. Dan inilah dia tim line up dari RRQ Hoshi, Psycho, R7, Lemon, Albert, dan juga Finn. Dengan hanya melihat tim line up-nya saja nih, bulu kuduku sih sudah berdiri sendiri nih. Hai. Iya loh, serem. udah lama loh ini. Merinding. Akhirnya kita melihat lagi. Sementara untuk game Flicaro, berada Fredo Kitty, Bottle, Watt, Rinasmi, dan juga Clay. Yang bisa dibilang untuk game Flicaro, inilah line up terkuatnya. Dan bukan meong sih kalau gue bilang. Ini bukan main lagi. Lihat, tak ada statistik untuk Lemon. Yap. Tidak ada data untuk seorang Lemon. Dan hanya Eudora saja sebagai salah satu hero mungkin terakhir yang digunakan oleh Lemon ketika berada di MPL season Ingat, yang ke-6. ini definisi gelap. Definisi gelap nih. Gak bisa kedetek. Gak bisa kedetek. Aduh, Pergerakan KDA-nya 000. bawah tanah, Profesor. Benar, pergerakan bawah tanah yang tiba-tiba langsung brojol itu kan. Dan langsung keluar kejutannya. Ini apa lagi? Ini apabila nantinya mereka juga mengambil mungkin strategi dengan second pick nih, Be. Satu pick terakhir itu akan jatuh ke RRQ. Apalagi ada Lemon di dalamnya. Ini akan menjadi sebuah tanda tanya yang semakin besar lagi harusnya. Yes. Wow. Dan ini adalah prediksi lainnya. Silakan Profesor KB. Iya, akan ada Dinasmi dan juga R7 dia bagian EXP lane. Tapi aku sangat menunggu di gold lane. Biasanya aku menunggu di EXP lane yang bertarung. Tapi di gold lane kali ini akan sangat menarik ketika kita melihat Suprawa Supriyadi berhadapan dengan Lemon. Waduh, lalu seru banget, di sumpah. support midnya juga ada Psycho versus Clay, Finn versus Fredo Cutie di bagian tank, dan juga Otto versus Albert di bagian jungle. Pokoknya, jujur ya, Aha. gue penasaran. Karena menurut gue, Lemon memang di gold lane ini kuat banget. Yap. Cuma Lemon itu di gold lane belum tentu menggunakan hero-hero seperti Marksman, Oke. Iya. seperti Fighter. Bisa Bahkan saja dia mage-mage Menengok dari historical by Historical. Last Lemon Unique Pick. Alright. Wih, Last Lemon Unique Pick panjang tuh ya. Bagus gak? Itu Lemon tea. apakah wah iya juga. Apakah akan ada banner gold lane lagi? Oh, bisa yang akan jadi. diamankan oleh Lemon? Karena kita tidak tahu dan tentunya ini adalah Samsung Way to Victory Pak Pulung. Silakan. Oke, untuk Samsung Way to Victory ini kita lihat aja memaksimalkan luasnya hero pool Lemon. Itu sudah pasti bakal kita lihat. Sementara Albert mendapat hero nyamannya. Sejauh ini kita tahu Albert dengan linknya sangat-sangat tidak bisa ditembus pertahanannya. Sementara hati-hati terhadap potensi playmaking dari Rinasmi. Lalu anti-mage menang laning phase melakukan rotasi pada awal game. Dan yang terakhir adalah Lemon mendapatkan sinergi dengan timnya dari awal. Ersepeng. Itu dia. Bukan anti match, Ersepeng. Anti-match. Ersepeng. Anti-match. Yang main Ersepeng sayang. Apa Pak? Anti match kan Epos. Itu Pak. Kenapa udah, saya pada apa? Nah, Emang tentunya- ini di sinilah saya membutuhkan peran dari Bapak Oji dan juga Bapak Iya, Kati. tenang aja, ada kita. Tenang aja. Jangan sedih. Saling Jangan melengkapi. sedih. Saling melengkapi. Itu dia ya. Itu dia. Yang namanya kalau ngemas emang nutup-nutupin aja. Iya, Masalah, Pak. tutupin aja Pak. Mekaniknya udah lemah. Iya, udah Wes lo tuh yang mekanik. tolong. Bukan mekanik Pak, makro. Mekanik mah masih kenceng bacain Pak. Wih, masih. Betul, luar biasa ya. Tapi Aduh. jujur ya, gue melihat kali ini sebenarnya ada dua sisi yang berbeda. Dua Apa itu? sisi. Untuk game Fix Hero Wolf, mereka harus hati-hati dengan pola permainan Lemon yang kita nggak tahu kayak gimana. nggak tahu. Benar banget. Kita nggak tahu. Apalagi Hero-nya satu apa. season kita nggak ngeliat sama sekali. Sama sekali. 8 Kita minggu nggak bro, ngeliat sama sekali. Bro, 8 minggu. Itu PDKT udah jadian. Buset. Ini 8 minggu, kita nggak lihat Lemon sama sekali. Tahu-tahu Ya kan? nongol. Bentar. Tahu-tahu nongol. Lu udah berapa minggu? Jadi habis itu, Bentar. Ah. Berapa minggu? nah, yang paling bahaya lagi adalah paling bahaya adalah- Albert. Albert. Kenapa?
Kenapa Albert? Kalau misalnya dia masih berpegang teguh dan nyaman dengan Link dan juga Granger-nya, Oke. itu bakal menjadi buah si malakama. Buah si Si malakama. malakama. Buah si malakama dong. Bisa menjadi sesuatu yang berbalik untuk dirinya sendiri. Yap. Pokoknya pisau bermata dua. Atau bumerang. Buremang. Bumerang, Oji. Aduh, sulit memang kalau sedang jatuh Bumerang. cinta ya. Oke. Iya, bumerang. Bumerang. Oji, You know? Yes. tapi Apa? kalau ngomongin masalah full hero, Boleh. kita akan langsung saja sepertinya menuju ke dalam draft pick sesaat Sekarang? lagi Wow. karena segera Sekarang? dimulai di sana. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke babak playoff di match yang pertama di MPL Season 7. Akankah sang raja menumbuhkan para kawanan serigala ataukah kawanan serigala berhasil mencabik-cabik sang raja dan memulangkan di hari yang pertama? So, langsung saja kita masuk ke draft pick tanpa berlama-lama. Profesor KB, are you ready? I'm ready. Pak Polong, are you ready? Ready. Yang di rumah, are you ready? Ready. Yang di studio, are you ready? Ready. Mana tepuk tangannya dulu dong? Oh, gitu. Kita harus semangat dulu dan langsung saja kita masuk ke draft pick yang satu ini. Let's go. Ini dia. Waduh. Oh, head to head itu. Sah. Mid laner. Mid laner. Bot laner. Wah. Keren banget sih. Seluruh Keren dan nol tadi banget loh. sih. Keren banget. Gak sia-sia ini dari Venezuela. Your team is picking. Oke. Ya, Tapi itu tadi buat teman-teman juga yang mungkin agak tidak notice itu ada logo-logonya di Iya, belakangnya. itu ada logo-logo Itu dari adalah Ada yang di mid Boxing laner, ada Iya. yang roamer atau tank Bener. gitu kan. dan gue mau shout out juga untuk produser dari Venezuela. Gokil, keren. Gokil. Dan Luar kawan-kawan biasa lainnya. sekali loh. Parah men. Luar biasa. Parah asli. Dan ternyata udah ada 3 hero yang diamankan dari RR Kyoshi. Ada Jauhead, Uranus, Matilda, sedangkan dari Gambling Shadow Wolf. Udah ada Link, Digi, dan juga Pakuito. Lagi dan lagi seperti yang udah gue bilang. Link, power pick of Albert, sang bayi alien sudah diamankan. Dan RR Kyoshi mengamankan Benedetta, Profesor. Tapi melihat kali ini ya dengan patch yang sekarang, apalagi kayak misalkan kita melihat jungler itu yang kayak Granger yang bener-bener paling optimal dan bahkan bisa dibilang menjadi langganan pick. Dan iya, Genfix Iron Wolf membalas hal tersebut ketika Granger yang tidak mereka ban dan tidak diambil oleh teman-teman dari RR Kyoshi. Mereka mengamankan Grangernya pada fase pertama dari pick Genfix Iron Wolf di second pick. Tapi Granger kali ini yang salah satu udah hero gue bilang Pak Pulung ya. Iya. Udah diamanin juga. Dan salah satunya adalah Clay yang sudah mengamankan. Ini power picknya Clay. Ingat, Ya, Albert power picknya diamanin, tapi sedangkan di sisi lain Genfix Arrow dapetin power pick untuk seorang mid lanernya. Enggak, ini ada kesengajaan kayak yang dilakukan oleh RRQ untuk melepaskan Grangernya. Karena kita tahu untuk beberapa game terakhir ataupun beberapa match terakhir, Albert sering banget menggunakan Grangernya loh. Tapi untuk kali ini mereka berkesempatan, tapi mereka lebih memilih untuk mengambil hero yang lain. Your team Wow, is dan picking. bahkan lihat udah ada Bastian dan juga ada YP. Kali ini gue nggak bisa bilang Bastiannya untuk seorang Finn. Karena gue nggak tahu kemungkinan besar apakah dia bakal dipakai oleh seorang Lemon. Tapi yang bisa dipastikan di sini adalah, ingat, selalu setiap playoff MPL dari season 1 sampai season 7 itu tidak pernah sama atau template dengan apa yang berada di regular season. ya karena Bener balik lagi dengan kehadiran patch di minggu yang ke-8 kemarin itu benar-benar memberikan sebuah efek kejutan. Kejutan lagi ya. Dan bahkan ini dengan apa ya bisa dibilang kemarin kita sempat 1 minggu itu benar-benar off karena ada MPL juga Benar. dari playoffnya. Lalu kita baru masuk kembali ke playoff dari MPL dan menengok lagi dari yang season lalu saja bisa dibilang Your rata-rata team untuk is dari picknya memang berubah sekitar 60% bahkan Hampir 60%. hampir 60% berubah. Tapi kalau gue lihat di sini, ini benar-benar power pick dari Genfix Arrow sudah diamanin 3 biji. Ini lampu-lampu pasti Rinasmi. Dan Ya. ingat, Rinasmi itu cukup kuat dengan lampu-lampu dan menakutkan. Menakutkan. Ya, Tapi kalau misalkan melihat sekarang Genfix Arrow juga akan melakukan ban terlebih dahulu dan menengok dari RRQ Hoshi. Mereka belum mengamankan Your team dari is banned. junglernya. Lancelot akan di-ban dan kemungkinan besar Hayabusa bisa saja dibuang oleh teman-teman dari Genfix Arrow. Oke. Ternyata Lancelot dari seorang Albert sudah diamankan. Yap. 2 hero dari Albert sudah diamankan. Respect dari Genfix Arrow dan bahkan Araki Hoshi masih tidak ada dari Genfix Arrow yang diamankan. Tapi Hayabusa ternyata. Hayabusa ya yang di-ban.
Dan Ingat. apakah RRQ Hoshi akan melakukan ban terhadap Beatrix Bentar. nanti? Profesor, correct me if I'm wrong. Tolong komputer Profesor dinyalakan kembali. Season berapa Lemon menggunakan one-one waktu itu? Season berapa Lemon menggunakan one-one? Waduh, Ingat nggak? itu season Tapi ingat kan? 5. Ingat kan Davi? Season 5. Season 5 ya? Iya, Iya, season 5. itu season 5 Pak. Bapak jauh juga ya nariknya. Iya makanya saya bilang suruh angkat Saya komputer ngapain 50. buka ini? Tutup lagi ya udah komputernya. Lu komputer gue emosi lu. Nah, tapi Shut bener down gak? diri sendiri. Nah, tapi bener gak? Nggak menutup Benar. kemungkinan dong. Iya, nggak menutup kemungkinan emang. Tapi belum tentu juga kan diamankan karena balik lagi baru ada Hayabusa nih. Oke. Belum benar-benar obvious bakal diamankan one-one-nya karena dengan one-one dari Lemon dia bakal mainin banget dan menangin banget laning phase-nya. Ini yang mungkin harus diperhatikan sama Genvis Arrowwolf. Jangan sampai malah dengan adanya one-one yang terlepas kayak gini mereka tidak ada kesiapan melawan one-one. Oke, Pak. Oke, dan mereka pun berkesempatan untuk mengambil satu hero ini apabila mereka juga mau dari game Tick Arrow karena emang terbuka, kesempatannya juga untuk mereka sekarang mengambil dan masa transisi ke Eve yang bisa dijadikan prioritas pick ataupun ban juga udah mulai Betul. terlihat untuk sekarang. Ya Bro. bahkan untuk beberapa coach juga bilang ini adalah salah satu hero tier S. Tier Tier S. S yang emang bener-bener jadi priority banget dengan real world manipulation yang sangat Yep. luar biasa luas, artillery high ground, slow effect dan immobilize-nya. Jangan lupa immobilize ketika nempel dari garis ketika if menggunakan real world manipulation-nya. Profesor, what happened ayah naon? Ini bener-bener literally which is di mana Genvis Arrowwolf sudah ngamanin power pick-nya semua. Benar, dan ini adalah Sampai Fredo-nya. makanya aku bilang juga kayak ini cow untuk Fredo dan udah terlihat banget mereka emang bener-bener kayak pengen ngotot di game yang pertama. Pengen menang. Mereka emang bener-bener kayak bener-bener apa ya, ingin memberikan efek yang mengejutkan. Karena tadi aku sempat bilang satu hal, ini Beatrix-nya Awat aja belum di-ban dan masih terbuka. Betul, Awat dan bahkan Anarkiosi kayaknya nggak concern ke arah sana. Yep. Karena kemungkinan besar, gue jujur ya, gue nggak bisa langsung menerka. Karena Cyclops, Ulala. Cyclops Gold Lane. Cyclops Gold Lane. Cyclops Gold Lane. Cyclops kan bener aja. Untuk Lemon. Gue udah Baru bilang nggak bisa lagi. ditebak, nggak bisa ditebak. Nggak bisa, Dan Pak. apakah ada Chang'e yang akan diamankan untuk Gold Laner-nya? Jadi Gold Laner akan bermain dari segi range Yap. dan magical damage dealer. Gua, jujur, Oh, baru Farsha ternyata. gue pengen ngomong, Farsha. Kenapa gue bilang Farsha? Memang Chang'e juga memiliki salah satu High ground. selain high ground dia punya Long range, yang range, jauh. ya. Tapi satu, di mana si Farsha ini Yap. dia bener-bener bisa berada di posisi yang gak harus terbuka dan mempunyai target artileri yang Oh. bisa diarahkan. Oke, oke, Oh. oke. Kita langsung masuk ke arah Land of Dawn. Sebentar lagi lihat, ini dia 5 hero dari Anarkiosi. Cyclops, Baxia, Roger, Riebe, dan juga Benedetta. Dan ini dia Genvis Arrowwolf hadir dengan Selena Granger, lapu-lapu cow Wah, dan keren Farsha. Let's go into the land of the. Are you Untuk game ready yang sama pertama. pemainnya semuanya di rumah? Ayo please langsung kirim dukungan kalian di kolom Yes. komentar. Tag semua tim favorit kalian. Tag caster-caster favorit kalian. Tag caster kesayangan kalian siapapun mereka. Karena kita bakal langsung berada di line up dan untuk melihat dan menyaksikan sendiri di game pertama siapa yang mengamankan poin untuk kali ini. Yap, ini dia match pembuka kita di babak playoff untuk MPLID season yang ke-7. Alright. Memang agak sedikit silau permainan kali ini, tapi udah ada Albert yang sudah berada di arah mid lane dan di samping Lemon dengan Cyclops-nya. Yap. Luar biasa, Pak Pulo. Di bagian tengah seperti biasa mungkin masih ada sedikit pertikaian lah ya kalau di awal-awal. Hanya saling melihat aja dari kejauhan. Mungkin ada 3 hero dan 1 junglernya langsung mengamankan ke arah apa ya? Entah purple buff ataupun orange buff. Tapi di sini kita lihat Pin agak sedikit membandel nih Pak ya di awal-awal Pak. Benar banget. Open mappingnya sih agak bener-bener maksa dengan Basya Shield Trinity karena dia punya rotasi yang cepat juga. Dan kalau misalkan di awal game, Finn juga agak sedikit sulit untuk di pick off. Apalagi dengan Clay sebagai Selena. Alright, bukan itu aja. Tapi kali ini Albert juga sudah berada di posisi yang dapetin satu buah purple buff. Meanwhile, dari sisi seberang, Bottle dapetin ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi di top lane sana, yang sebenarnya pengen kita lihat agak sedikit spotlight untuk kita pribadi. Belum tersorot kamera, mungkin belum ada pertikaian antara Lemon dan juga Super Awat Supriyan. Iya benar sekali di bagian tengah namun untuk Fredo kita sedikit lagi dan iya ini dia first blood yang terjadi di babak ini. First blood diamankan oleh tim dari arah Kiyoshi dengan ada satu buah execute oleh R7 di arah tengah mendapatkan satu buah keuntungan 4.200 gold kali ini. Dan jangan lupa buat kalian udah ada nih Chow Stun untuk
27 April. Iya, ini bagus banget ya. Kelap-kelip. Ada skateboardnya. Iya, skateboard, Pak. Oh iya, salah maaf. Oke, tapi ternyata Finn garis depan sana dibuka begitu saja oleh seorang botol dengan Sony-nya dan masih bisa di-cover oleh seorang Psycho Professor. Ya, dan kalau misalkan dari awal game kayak gini nih bakal jadi enak banget buat Araki Hoshi untuk mengamankan setup ke arah Turtle. Tapi Finn baru saja dipulangkan dengan poking damage yang cukup tinggi di menit yang kedua. Ini udah mulai langsung inisiasi. Bottle juga sengaja mengamankan Turtle buff-nya di bagian akhir sehingga mereka sudah setup dan shuttle di level 4 untuk mengamankan Turtle yang pertama. Yes, tapi sekali Turtle dibuka begitu saja. Warpan Revolution dibuka. Albert ditumbangkan. Langsung ada satu botol dengan Retribution yang baik. Botol berhasil mendapatkan botolnya dan bahkan kali ini terperangkap. Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Masih ada Rodon dan ternyata Psycho yang sebagai satu flame shot. Refleksi yang luar biasa membuat permainan dari Araki Hoshi tidak terlihat di sana ya. Dan double kill. Double kill masih dapat oleh tim Catflix Arrow. Wow, dihajar habis-habisan untuk RRQ. Kita lihat aja barusan. Mungkin untuk sekarang mereka sama-sama kehilangan satu junglernya. Tapi setidaknya untuk kali ini dari lapu-lapu ataupun Rinasmia menggunakannya siap untuk mengambil satu shield altar yang ada di bottom lane. Iya, bahkan kalau misalkan tadi melihat dari setup team fight-nya ya, bahkan dari positioning Albert dan juga Battle benar-benar sangat terancam. Oke, The Wild Dragon telah dikeluarkan, tapi ternyata kill spree dapatkan Lemon. Berada ditumbangkan di arah top lane sana. Bahkan Finn-nya kali ini bakal coba untuk meng-cover begitu saja pergerakan dari para pemain tim Araki Hoshi. Warpan Revolution dibuka, Predokiti di arah belakang. Super Out menggoncang begitu saja. Lihat tetesan air hujan pelangi di arah top lane sana. Gak berhasil menumbangkan Super Awat Sopriadi. Recall tas dikeluarkan begitu saja oleh seorang Super Awat Sopriadi. Luar biasa permainannya. Langsung terlihat jelas mekanik dari Super Awat kayaknya. Iya, benar sekali. Tetesan hujan seperti apa ya? Itu menjadi pertanyaan, Ji. Yang damage-nya segitu masalahnya. Iya. Damage-nya benar-benar udah bakal... Awalnya sih gak terlalu sakit, tapi Awat kalau nggak respect sama damage-nya, Buset. di late game dia bakal ditetesin lebih sakit lagi. Bakal jauh lebih mengerikan lagi. Sementara untuk Finn udah berubah lagi menjadi bandel, langsung menabrakkan dirinya karena Rinasmi. Rinasmi mundur dulu ke bagian belakang, tapi Predokiti berhasil untuk memberikan Way of Dragon-nya. Dan Professor tabrakan, ditumbangkan, disoliter, diambil jiwa dan raganya di arah sungai, Pak Bulu. direnggut begitu saja. Hanya terjebak sendirian tanpa adanya bala bantuan Profesor. Iya, bahkan kalau dari setup Turtle-nya mereka nggak cuma melakukan poking damage, mereka all out hanya untuk setup Turtle yang kedua. Karena mereka sudah memenangkan tadi di setup Turtle yang pertama dan mereka ingin lebih. Gameflix Arrow gak mau asik kendor dengan perbedaan network 2000 kali ini. Tapi seperti biasa, Albert bakal coba untuk memancing. Lihat Retribution siapa kali ini. Professor tadi keluarkan. Retribution dari Albert ternyata salah. Terlalu cepat. Berhasil melakukan satu poin tambahan. Satu harus hilang. Beda pada belakang. Filter dengan seorang diri. Lemon is coming. Lihat. Body block yang baik dari seorang Lemon Mona. Finn-nya pun masih bisa selamat karena ada body block. Sementara itu kita lihat Vader Ice Strike-nya sakit banget dan Cyclops pun menghilang. Lemonnya menghilang. Lemon langsung dikombakkan begitu saja. Albert terkena lele. Lele bukan sembarang lele. Dan seperti yang udah gue prediksi. Lihat. Dragon bisa dulu pas. Astapa Ball didapatkan. Araki Hoshi terperangkap di zona nyaman. Dan bahkan di base lane-nya harus hilang. Dan jungle-nya udah mulai diinvasi di menit yang kelima. Ini adalah keunggulan buat teman-teman dari Gameflix Arrow dengan perbedaan 3000 dari network di early game. Wow. Karena apa Pulung? Apa itu? Gue udah bilang, ini apa yang terjadi dengan Araki Hoshi. Lihat, power pick semua yang diamankan oleh tim Gameflix Arrow. Apakah harus adanya waktu lebih untuk Lemon bisa bersatu dengan rekan-rekannya? Menurut gue bukan ke arah situ sih. Lebih ke arah di mana Gameflix Arrow dikasih zona nyamannya mereka. Iya. Sang serigala dikasih bener-bener makanan mereka, maksudnya hero-heronya. Jadi dia bener-bener bisa ngelahap dengan enak banget dari tim Araki Hoshi. Ya, tapi ini yang unik juga dari Battle, dia tahu dia lagi winning condition, dia lagi ahead, makanya dia pengen bikin Hunter Strike terlebih dahulu. Dia nggak bakal bikin ke arah satu Brute Force terlebih dahulu karena dia tahu dia butuh damage sekarang. Yes, benar banget, bukan hanya itu aja. Lihat di belakang sana, SF sudah membuka visionnya begitu saja para pemain dari tim Gameflix Arrow kali ini. Ingat, mereka memang menang, mereka memang unggul, tapi Araki Hoshi masih memiliki kesempatan. Karena ini baru menit yang ke-6. Benar, ini hanya apa ya, untuk dari networknya sendiri juga, walaupun udah ada gapnya, setidaknya masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar untuk Araki Hoshi bisa membalikan, walaupun ada satu center turretnya yang ada di area mid lane yang sudah ditumbangkan oleh Gameflix Aerowolf menjadi keuntungan untuk mereka.
Fredo Kitty depan sana, Lele ke arah seorang Baxia dan ini cukup lama. Finn coba untuk bergerak, Albert bakal coba untuk mengadu retribution lagi menuju ke arah Turtle, coba di take away, coba di take cover, tapi kali ini Albert masih coba dari nasi, Prefector dikeluarkan, tapi ternyata retribution lagi dan lagi. Albert, what happened? S7 bersumpah harus ke arah belakang dan suara Psycho. S7 almost is never enough. Ini mungkin pertama kalinya gue ngeliat Albert berkali-kali mengadu sebuah retribution dan Albertnya harus kalah. Wow, biasanya kita melihat win streak dari perebutan Turtle lewat retributionnya dari Albert. Tapi sekarang bisa dibilang beruntun lose streak dari perebutan Turtle-nya. Ya, bahkan ini 3 kali loh. Botol bukan sembarang botol. Botol bukan Apakah ini sembarang botol. botol jin atau botol Aladin? Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba botol benar-benar melakukan permainan yang luar biasa. Dan lihat, di depan sana dipaksa tim Five Fighters ke arah belakang untuk space escape saja dari Rinasmi. Dan Pak Pulung, jujur ya, gue sendiri itu benar-benar respect banget sama seorang Retribution Albert. Tapi ternyata lihat Bobo Cobroja berhasil hindari dengan satu buah damage dari seorang awan. Bonfire. Super Round Supriyadi menemukan seorang Lemong di Dan top tadi langsung dipatok sama burung fairy di pasif yang connect daripada seorang awan. Dan benar-benar connect begitu saja di top lane, benar-benar jadi one sided bagi awan. Iya, itu adalah komunikasi yang sangat indah dilakukan oleh Fredo Kitty dan juga Awan. Loh, mendadak Awan datang, memberikan bala bantuan, memberikan Feather Ice Strike-nya hilang sudah sementara sekarang Wah, pertarungan di-zoningnya. Fredo Kitty ngezoning sampai sejauh ini. Wow. Tapi gue jujur, gue mengagung-agungkan Retribution Albert. Tapi gue agak sedikit shock terapi kali ini ketika Albert 3 kali beruntun. Yep. Dan di posisinya dia nggak terlalu ini loh, nggak terlalu terpressure, agak Iya. sedikit free. Mungkin di turtle awal doang ketika kita melihat Albertnya di pick off terlebih dahulu. Iya, itu Dan it's okay. itu bisa dibilang bisa jadi kerugian bagi Albertnya. Tapi di turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dibilang ini timingnya dari battle. Dia benar-benar mendapatkan momentumnya. Akhirnya Iya, terdengar kali ini, lihat ada suara di arah top lane, langsung ada Fedeste dibuka begitu saja. The wave sekarang suara Vini follow up dan lihat cut like. Super Round Supriyadi berhasil mendapatkan cut like langsung di sana. Mereka bakal fokus menuju ke arah turtle yang keempat kah? Wow. Ini turtle turtle yang keempat. keempat, Ini benar. turtle yang keempat. Daripada mereka benar-benar mastiin untuk mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-9 nanti, mereka pengen lebih kaya lagi. Mereka pengen lebih ahead lagi. Lihat awatnya sudah punya Holy Crystal. Di Dan menit bahkan ke-9. Dia udah lengkap. Ini damage-nya udah benar-benar bukan tetes terakhir lagi sih. Ini tetes langsung Tetes hilang sih. kedua juga sudah di off name ini. Tapi Iya, jujur ya, iya. ini kalau ngadu antara Psycho dan juga Awat, ini kalah si Psycho, walaupun dia udah bikin Athena. Iya, Karena walaupun dia udah masih, punya Athena. masih butuh 2 lagi soalnya. Butuh 2 item core lagi untuk bisa head to head. Minimal Ice Queen atau mungkin dari Glowing Wand Yes, kalau minimal. mau mainin AOE atau Area of Effect-nya. Tapi untuk yang sekarang ya emang bener-bener jujur banget sih. Apalagi dengan Suprawat Supriyadinya yang entah apa yang mau dia buat. Apakah bakal ke arah Divine Glaive atau mungkin ke arah Winter. Tapi ini harus berhati-hati bagi arah Kyoshi. Jangan sampai terkena Feather Ice Strike secara asal oleh Suprawat Supriyadi. Oke, tapi kali ini lihat, udah bakal coba di casing oleh seorang Fredo Kitty kali ini. Lele dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Lemon di Patra Pedestal. Dan lihat Death Sonata dan burn-nya ternyata gak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Fredo menendang ke arah yang salah menuju ke arah belakang. Mid menjadi pilihan dari tim Game Shadow Wolf, gak mau terlalu terburu-buru di arah mid lane. Bahkan setup sejauh itu hampir aja tadi 2 orang menjadi korbannya dari RRQ Hoshi. Mendadak apapun yang dilakukan oleh Gambling sepertinya bisa membuahkan keuntungan untuk mereka. RRQ Hoshi kali ini sang raja sepertinya agak sedikit tergetar. Sang raja masih belum bangkit dari tidurnya. Sang raja kali ini agak sedikit kewalahan menghadapi permainan dari sang serigala yang bergerombol dengan kompak. Iya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari goldnya, lihat bagaimana para serigala langsung mengungguli dengan top 3. Kali ini benar-benar dari segi jungle segala macam diamankan. Dan lihat R7 baru saja mendapatkan 1 buff purple buff dengan tidak menyentuh buffnya. Sempat-sempatnya. Itu definisi berhasil mendapatkan tanpa menyentuh. Waduh. Bahasa anak zaman sekarang, ata'aruf. Ataupun aku bisa membuatmu sayang tanpa harus bertemu. Itu dia, Pak. Tadi dia Lord Sam by Living by Mandiri sudah dibuka, sudah dilihat. Ada aja Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yap. Dan sudah dicolek oleh seorang botol kali ini.
Meanwhile, para pemain dari tim Marar Kiyoshi, mereka nggak ada yang berani keluar ke arah base-nya karena lihat Fredo Kitty sebagai salah satu satpam yang mengawasi parameter di arah depan. Iya, sementara dari RRQ sendiri 4 orang berkumpul di bagian bawah dan ada Benedetta ataupun R7 yang sendirian yang di bagian atas. Lordnya sekarang menjadi milik dari Gameplay Aerof tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari perbedaan network yang makin jauh lagi, makin signifikan lagi mengarah ke arah 10.000, ini udah bener-bener under banget dari RRQ Yoshi. Mereka hanya mengharapkan bagaimana Psycho dan juga Lemon dengan clearing wave minion secepat mungkin agar mereka bisa nge-clear Lord ini dan tidak kehilangan inhibitor turretnya sama sekali. Oke, tapi kalau kali ini mereka nggak boleh nahan di depan base persis. Iya, Yap. benar. Harus Mereka ada mundur dikit. Iya, agak mundur dikit, agak coba dibuka dari sekarang, final blow-nya, tapi kayaknya Finn bakal berada di garis depan. Yes, final blow-nya dibuka, tapi ternyata Lord-nya pas banget kena langsung pada ke arah belakang. Finn sudah sila, dia suara tadi dikeluarkan. Ternyata memilih fokus di arah solo play dari para pemain tim Kevin Sarawak. Terus mendapatkan ini, bisa sama ada kontes sama sekali, Pak Pulu. Yoi, satu orang mendadak langsung hilang dengan Bottom cukup lane. cepat. Tapi di bottom lane-nya mereka untuk berhasil bisa mendapatkan lagi satu inhibitor turretnya. Masih mau coba paksa di arah mid lane-nya. Inhibitor tiga sudah hilang. Menuju fokus ke arah base. Berhasil dikeluarkan. Ke arah Seiko. Dengan di depan. Prefactor dikeluarkan. Dapatkan dari saya. Coba dipasang begitu saja. Oh my god. Ini bencana. Gambling saya Roma bakal coba fokus menuju ke arah base dari tim Marar Kiyoshi. Serangga masih ada Albert mencoba bertahan. Albert pun sudah harus tumbang. Lemon terkena satu bal lele. Dan disesin. Sang Serigala mengamankan poin yang pertama. Wow, Gambling Aerowolf 1-0. Sang Raja RRQ Hoshi ditaklukkan di game pertama. Dan ini adalah game yang sangat luar biasa sekali karena Gameplay Arrow